Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan seputar seni dan kebudayaan yang ada di Pulau Papua. Nah, sebelum kami melanjutkan pembahasan kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok kami yang akan dimulai oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syarofa. Dan saya Nila. Saya Surahma. Dan saya Sulio. Nah, karena kami sudah memperkenalkan nama kelompok kami, maka kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu pembahasan yang akan dibahas oleh rekan saya terlebih dahulu. Baiklah, saya ingin menjelaskan atau memaparkan tentang seputar seni dan budaya Provinsi Papua. Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau Pulau bagian timur. Papua mempunyai nama ibu kota, yaitu Jayapura. Kota ini yang mana didirikan oleh infanteri VJP Seysa dari Kerajaan Belanda pada tanggal 7 Maret 1910. Dan Papua juga memiliki banyak alat seni. Kami hanya mengambil satu alat seni yang berupa alat triton. Jadi triton merupakan salah satu musik tradisional Papua yang terbuat dari cangkang kerang, dan cara memainkan triton tersebut dengan ditiup. Selanjutnya saya akan memaparkan tugas kami yang berjudul Adat Papua, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Honai. Adat rumah Honai ini merupakan salah satu rumah adat Papua yang bernama Honai, di mana rumah adat ini hanya bisa ditempati oleh seorang laki-laki dewasa yang berpisah dengan perempuan dewasa. Dan rumah adat ini dapat kita temukan di kawasan lembah atau di pedalaman. Selanjutnya saya akan memaparkan pakaian adat dari Papua. Pakaian adat Papua ini terdiri dari pakaian adat yang bernama koteka, yang mana pakaian adat ini hanya bisa dikenakan oleh masyarakat Papua laki-laki. Dan yang kedua yaitu pakaian rok rumai, yang mana pakaian rok rumai ini hanya bisa digunakan oleh seorang perempuan masyarakat Papua yang tadinya sudah dikenakan oleh masyarakat laki-lakinya yang dengan menggunakan adat koteka. Dan selanjutnya pakaian adat Papua yang terkenal dengan nama sari, yang mana pakaian ini hanya bisa digunakan oleh seorang wanita yang lajang yang mestinya belum menikah. Dan yang terakhir yaitu pakaian adat yang bernama yokai, yang mana pakaian yokai ini sudah menjadi khas dari masyarakat Papua yang hanya bisa digunakan oleh seorang perempuan yang sudah menikah yang berada di halaman. Selanjutnya yakni mengenai lagu adat Papua. Lagu adat Papua ini berjudul Apuse. Apuse merupakan salah satu lagu adat daerah Papua, yang mana lagu ini menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek neneknya untuk hendak merantau. Selanjutnya kita akan memasuki tentang wisata alam yang ada di Papua. Nah, Papua ini sangat banyak sekali memiliki wisata alam, dan saya mengambil salah satu wisata alam yang ada di Papua, yaitu Lembah Balim. Nah, Lembah Balim ini merupakan tempat tinggal suku Dani, suku Yali, dan suku Lani yang terletak di sekitar Pegunungan Jayawijaya, berada di ketinggian 1.600 meter di atas laut. Lembah Balim ini memiliki suhu mencapai 10 sampai 15 derajat Celcius ketika malam hari. Nah, kita di sini bisa melihat dan bisa berinteraksi langsung dengan suku asli di wisata Lembah Balim ini, yaitu suku Dani, Yali, dan Lani. Dan mereka juga masih memakai pakaian adat
yaitu memakai koteka bagi pria dan memakai rok rumbai bagi perempuannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bahasa yang ada di Papua. Nah, Papua ini memiliki banyak sekali bahasa, yaitu sekitaran 255 bahasa. Di antaranya saya akan sebutkan beberapa saja, yaitu bahasa yang pertama yaitu Abrab, Agu, Airoran, Airo, Aki, Akuakai, Ambai, Amung, Ansusu, Asmat, Ahwi, Auyi, Auyu, Ayamaru, Babe, Baburiwa, Citah, Dabu, Dani, Dem, Foya, Kawamsu, Kayagar, Kimaan, Kendat, dan Inanwatan. Nah, itu beberapa bahasa yang ada di Papua. Nah, ini dari bahasa ini merupakan dari setiap suku yang ada di Papua ini memiliki bahasa yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pemaparan tentang suku-suku yang ada di Papua. Nah, kita kembali lagi tadi di bahasa bahwa Papua ini memiliki banyak sekali suku dan bahasa yang ada di sana. Karena Papua memiliki banyak suku, maka saya akan mengambil salah satunya saja, salah satu suku yang ada di Papua, yaitu saya mengambil tentang suku Dani. Suku Dani ini adalah kelompok suku yang mendiami wilayah Lembah Balim di pegunungan tengah Papua. Pemukiman mereka berada di antara Bukit Ersbeek dan Gresbeek yang menyimpan kandungan emas, perak, dan tembaga. Nah, sebelumnya tadi saya pernah menjelaskan di wisata alam yang ada di Papua bahwa suku Dani ini tinggalnya di atas laut ya, di atas laut dekat pegunungan Jayawijaya yang mana letaknya 1600 di atas laut, 1600 meter di atas laut, yang memiliki cuaca ya 10-15 Celcius pada malam hari. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang tradisi. Nah, Papua ini sangat banyak sekali memiliki tradisi unik yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain khususnya. Nah, karena terlalu banyak tradisinya, maka saya mengambil lagi salah satunya saja, yaitu saya mengambil tradisi potong ruas jari. Nah, bagi suku yang bermukim di Papua, kebersamaan itu bagi mereka sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan keluarga mereka akan segera memotong ruas jarinya untuk mengetahui bahwa itu bukti kecintaan mereka kepada keluarga mereka. Nah, tradisi potong jari ini yang juga dikenal sebagai iki pale. Bagi bahasa mereka yaitu iki pale. Jari yang dipotong menunjukkan berapa banyak keluarga yang telah meninggal. Nah, untuk membuktikan kecintaan mereka terhadap keluarga mereka yang sudah meninggal, maka mereka akan memotong ruas jarinya. Jika satu orang dari keluarga mereka yang dicinta meninggal dunia, maka mereka akan memotong satu ruas jari. Jika 2 orang, mereka akan memotong 2 jarinya. Dan seterusnya hingga tidak ada lagi yang meninggal di antara keluarganya, seperti itu. Dan yang terakhir mengenai cerita, kuliner, dan tarian khas Papua. Yang pertama, cerita legenda Batu Keramat. Di atas pegunungan terdapat 2 desa kecil yang bernama Kamboirama yang dihuni oleh manusia dan desa Arompi yang dipenuhi tanaman sagu oleh milik tuan tanah yang digelar dengan nama Irinowani. Dari desa inilah asal mula kisah legenda Batu Keramat. Selanjutnya, kuliner khas Papua. Ada beberapa macam khas Papua, salah satunya yaitu makanan papedan. Papedan ini merupakan salah satu makanan berupa bubur dari bahan sagu khas berwarna putih. Papedan ini memiliki tekstur yang sangat lengket seperti lem dan memiliki rasa yang tawar. Papeda juga makanan yang sehat karena kaya serat dan rendah kolesterol. Selanjutnya, tarian khas Papua yaitu tarian Muso.
Tarian musoh merupakan tarian sakral yang berasal dari Papua. Tarian musoh ini diadakan jika sanak keluarga ataupun warga mengalami kecelakaan dan diperkirakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berakhir pula penjelasan tentang pemaparan seni dan kebudayaan yang berada di Pulau Papua dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.